Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Semua Baik. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Terdengar sedikit aneh, kenapa bangsa Israel tidak benar-benar menumpas orang-orang Kanaan yang ada di wilayah tanah perjanjian? Bukankah mereka bisa menjadi masalah besar nantinya di kemudian hari? Terkadang, Tuhan juga berlaku sama seperti itu terhadap kita. Mengapa Tuhan tidak benar-benar menumpas atau membereskan semua masalah yang kita hadapi? Seakan-akan hal itu menyatakan dan meneguhkan bahwa Tuhan sedang membiarkan masalah lain tumbuh dan berkembang di kemudian hari, sebab Dia tidak menumpas semua masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Bukankah lebih baik jika kita berdoa dan semua kesulitan yang ada dan yang mungkin akan ada lagi tiba-tiba hilang sampai ke akar-akarnya dan tidak pernah muncul lagi selama-lamanya? Kenapa Tuhan yang maha baik itu tidak berbuat demikian bagi kita dan doa-doa kita? Dalam hal yang sama, orang tua yang bijaksana dan guru yang baik sekalipun, mereka tidak mengajar atau mendidik hanya sekali untuk selamanya. Tapi hal itu dilakukan terus-menerus, berulang-ulang kali. Dan inilah cara yang Tuhan tentukan bagi orang tua untuk dikerjakan sebagai bentuk parenting atau pembapaan yang orang tua harus kerjakan. Salah satu doa yang Tuhan ajarkan dan masih terus dilakukan oleh bangsa Israel sampai hari ini adalah doa Shema Yisrael yang berkata demikian. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jika Tuhan hendak mengajar umatnya dengan cara berulang-ulang, maka Tuhan pun membutuhkan sarana yang tepat untuk melatih dan membentuk anak-anaknya. Sebab hal itulah yang akan menguatkan kepekaan dan kedewasaan umatnya. Lama setelah lewat zaman Yosua, pada zaman hakim-hakim, ada satu kebenaran yang dinyatakan di kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga demikian. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Jadi kita melihat dan belajar bahwa kesulitan yang kita hadapi dan akan masih dihadapi lagi di kemudian hari, itu adalah baik. Sebab hal itu akan terus mempertajam dan membentuk karakter ilahi yang Tuhan idam-idamkan di dalam diri kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua kejadian yang harus aku alami. Sebab aku tahu bahwa semua itu baik
dan sesuai dengan rencanamu. Amin. Jesus loves you and so do I.